Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di rumahnya. Baik, kita membaca basmalah dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita terlebih dahulu tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat. Pak Sawal pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Hari ini pelajaran kita adalah akidah akhlak. Kita pelajaran akidah akhlak ini sudah sampai ke bab yaitu akhlak tercela. Kalau kemarin Pak Sawal minta kalian untuk menyebutkan beberapa akhlak tercela dan akibatnya. Nah, tapi hari ini kita akan pelajari satu akhlak tercela dan pengertiannya apa, tanda-tandanya apa, terus cara menghindari akhlak tercela itu bagaimana. Nah, hari ini kita akan pelajari insya Allah. Nah, akhlak tercela yang kita pelajari hari ini adalah yaitu sifat pemalas. Sifat pemalas teman-teman. Ternyata sifat pemalas ini adalah merupakan salah satu akhlak tercela. Kemudian apa sih artinya sifat pemalas itu? Sifat pemalas artinya adalah tidak ada kemauan untuk melakukan apapun. Contoh, dia nggak mau belajar, dia nggak mau beribadah, dia nggak mau bekerja. Karena kenapa? Tadi pengertian sifat pemalas adalah tidak ada kemauan untuk melakukan apa. Ini sangat berbahaya teman-teman. Selanjutnya kita mengetahui tanda-tanda pemalas teman-teman. Ternyata tanda-tanda pemalas itu ada 3. Ada berapa tadi? Ada 3. 1, orang yang pemalas adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mudah menyerah, gampang menyerah. Belum mengerjakan sesuatu sudah nyerah. Yang ketiga apa? Ketergantungan. Maksudnya apa ketergantungan itu? Ketergantungan adalah apapun yang dia mau harus orang yang melakukan. Contoh, dia mau minum minta diambilin sama orang lain, mau makan minta diambilin sama orang, dan sebagainya. Serba ketergantungan sama orang lain. Nah, itu tanda-tanda orang pemalas. Nah, kemudian juga ada cara-cara untuk menghindari sifat pemalas ini teman-teman. Apa cara-caranya? Cara-caranya adalah 3 poin. Yang pertama adalah rajin belajar, rajin bekerja, rajin beribadah, dan berdoa pastinya. Nah, kemudian yang kedua apa? Memulai pekerjaan dengan membaca basmalah. Nah, setiap kita ingin mengerjakan sesuatu, contoh belajar, minum, makan, beribadah dan sebagainya, mestinya harusnya kita memulai dengan membaca basmalah teman-teman, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian yang ketiga adalah berusaha sungguh-sungguh. Kalau kita diperintah oleh guru untuk menghafal hadis misalnya, diperintah guru untuk menghafal satu surat di dalam Al-Qur'an, nah kita harus sungguh-sungguh teman-teman. Harus benar-benar sungguh-sungguh agar terhindar dari sifat malas. Nah, itu tiga poin tersebut adalah cara agar terhindar dari sifat malas. Kemudian adalah
yang kita perlu ketahui juga akibat buruk dari sifat malas. Ternyata sifat malas ini akibat buruknya sangat mengerikan, teman-teman. Makanya harus kita hindari, harus kita jauhi sifat pemalas tersebut. Nah, apa akibat buruk sifat pemalas ini? Yaitu yang pertama adalah tidak disukai Allah dan Rasulnya, teman-teman. Kalau Allah dan Rasulnya tidak suka, maka kita harus kemana? Gitu kan? Karena Allah Maha Pencipta, hambanya dan Rasul sebagai penolong syafaat kita nantinya di akhiratnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak suka atau benci kepada orang yang pemalas, dia mau minta bantu sama siapa lagi di akhirat. Kemudian yang kedua adalah akibatnya tidak disukai sama teman, tidak disukai sama guru, tidak disukai sama orang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi beban bagi orang lain. Kenapa menjadi beban orang lain? Karena dia ketergantungan terus sama orang, mau ini mau itu, minta bantuan orang terus, jadi membebani orang lain. Yang keempat adalah waktunya terbuang sia-sia, tidak bermanfaat waktunya, karena dia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka waktunya tersia-sia gitu saja. Kemudian yang kelima adalah cita-citanya tidak tercapai, teman-teman. Dia pengen jadi dokter, jadi tentara, jadi ustaz, tetapi malas belajar, malas bekerja, malas beribadah, malas berdoa. Bagaimana mau tercapai cita-cita? Kemudian yang keenam adalah menjadi anak yang buruk selamanya. Ya, kalau anak yang malas bekerja, malas belajar, malas berdoa, malas beribadah, masa iya menjadi orang yang kita, kan? Maka suatu keniscayaan dia akan menjadi orang yang bodoh kalau tidak belajar. Kemudian yang ketujuh adalah menyesal di kemudian. Dia menyesal, kenapa ya saya dulu nggak belajar dengan sungguh-sungguh, kenapa saya tidak belajar dengan rajin, sekarang saya menyesal, saya tidak bisa baca, tidak bisa menghitung, dan saya tidak menjadi orang yang sukses dan sebagainya. Dia malas nanti di hari kemudian. Nah, teman-teman, ternyata ada suatu doa yang mana doa ini manfaatnya adalah agar terhindar dari sifat malas. Apa doanya, teman-teman? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Amin. Nah, doa ini hendaknya kita baca setelah sholat, sehingga kita bisa terhindar atau dijauhkan dari sifat malas. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, dan kita pastinya tidak mau menjadi orang yang pemalas. Kita harus semangat, harus rajin beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kita hari ini membuat tugas mapping akhlak tercela atau sifat pemalas. Nah, Pak Sol sudah membuat contohnya seperti ini, teman-teman. Contohnya coba tolong dilihat. Nah, di situ di dalam mapping ini disebutkan pengertiannya, artinya, terus doanya, ada juga tanda tandanya, kemudian juga ada cara menghindari sifat malas itu dan akibat buruk dari sifat malas. Nah, tolong kalian buat mapping akhlak tercela ini, yaitu sifat malas, sebutkan sesuai di contoh yang telah Pak Sawal buat ya. Pak Sawal yakin kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan sekreatif mungkin, dengan sebagus mungkin. Pak Sawal yakin kalian bisa. Baik teman-teman, cukup sampai sini pelajaran kita hari ini. Mari kita membaca
istighfar dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan Pak Sawal berpesan sama kalian, tetap selalu semangat belajar di rumah dan jaga selalu kesehatan kita agar kita sehat selalu. Ingat, di rumah belajar sama ayah bundanya harus nurut, harus biasa bekerja sama ayah bundanya, sehingga belajar di rumah tetap happy dan semangat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.